Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahabbun nasi ilayya Aisyatu wa minar rijali abuha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita seberataan, masih melimpahkan kesehatan, keafiatan sehingga terkumpul lagi di malam Rabu di majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurul Iman yang kita baca pertemuan terakhir, kita tuntung membaca hadits yang ke-6. Hari ini masuk pada hadits yang ke-7. An Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ahabbun nasi ilayya Aisyah wa minar rijali abuha. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr ibn al-As, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilayya Aisyah. Manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Wa minar rijali abuha, dan dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadits ke-7 ini menjelaskan bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap salah satu istri Sidin.
yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ahabbun nas ilayya Aisyah, jar Nabi. Seseorang yang paling aku cintai atau paling aku sukai, sebagian ulama menerjemahkan yang termasuk paling aku cintai. Artinya tidak menafikan kecintaan Sidin yang lebih besar kepada istri pertama Sidin, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Jadi bukan berarti mutlak yang paling dicintai Nabi adalah Siti Aisyah. Sehingga sebagian ulama menerjemahkan yang termasuk paling aku cintai dari manusia adalah Aisyah. Sehingga tidak ada tanakut, tidak ada pertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menyatakan kecintaan Nabi terhadap Siti Khadijah jauh lebih besar pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijali abuha, dan dari kalangan laki-laki yang paling aku ketujui, ujar Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abah atau ayah dari Siti Aisyah. Ulama mengatakan dari hadits ini, pernyataan Nabi ini, ada pelajaran-pelajaran yang kawa diambil. Pertama, fihi jawazu dzikril ahabbi minan nisa war rijal. Wa annahu la yu'abu ala fi'lihi idza kana al-maqul fihi min ahlil khairi wad din. Dari hadis ini, hadis ketujuh, ulama mengatakan ini adalah dalil, satu dalil nang kawa dipegang tentang bolehnya kita menyebut ngaran seseorang nang kita ketujui, baik dari kalangan wanita atau dari kalangan pria. Wa annahu la yu'abu ala fi'lihi, dan menyebut ngaran seseorang yang kita ketujui itu bukan sesuatu yang dianggap aib. Kada dianggap suatu kekurangan atau aib. Idza kana al-maqulu fihi min ahlil khairi wad din. Selama orang nang pian sebut ngarannya, selama laki atau perempuan yang pian sebut ngarannya, pian sebut karena kebaikannya dan keagamaannya, bukan hal duniawi. Paham lah pian? Artinya ini satu dalil, ujar ulama, boleh pian-pian kita-kita ketika katuju lawan seseorang karena keagamaannya, karena kebaikannya, karena inya ahli kebaikan, pian ketujuh, kada papa pian menyebutkan namanya di hadapan orang lain, aku ketujuh fulan. Selama sabab ketujuhnya pian karena orang nang pian ketujui bagus keagamaannya dan ahli kebaikan. Boleh itu. Pian ketujuh lawan kaum di masjid contohnya, baik orangnya. Kaum di masjid soleh, orangnya bagus, orangnya. Belum lagi masuk waktu azan subuh sudah azan. Itu ada baiknya. Malah lain. Baik orangnya, akhlak bagus, tutur katanya. Katujuh pian karena akhlaknya, keagamaannya. Kada apa-apa pian mengesahkan ke orang lain. Aku ketujuh lawan fulan. Aku ketujuh lawan fulan bin fulan. Kaum di masjid itu baik orangnya. Dan itu bukan perbuatan yang tercela, menyebut ngarannya dengan baik itu. Atau pian biisi bini contohnya lebih seikung. Contoh. Ada salah satu dari bini pian itu nang
paling bagus akhlaknya, paling baik tata keramanya, kada banyak menuntut dan sebagainya, pian sebut ngarannya. Yang paling aku cintai dari kalangan wanita aku adalah Fulanah binti Fulan. Cuma terima resikonya kan. Miring terbang, galas pecah. Intinya ini satu dalil ketika pian menyukai orang lain karena keagamaannya, karena kebaikannya, boleh pian menyebut ngarannya di hadapan orang lain. Yang kedua, hadits ini pelajarannya fihi fadilatu as-sayyidah Aisyah wa walidiha Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dari hadits ini pun kesimpulan yang bisa diambil kayak apa besarnya keutamaan Siti Aisyah dan Abah Sidin Sayyidina Abu Bakar di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita angkat keutamaan Siti Aisyah dan keutamaan Abah Sidin Sayyidina Abu Bakar? Karena di dalam sekte Islam sendiri ada aliran-aliran yang benci sahabat. Terutama benci dengan Siti Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar. Aliran yang dikenal dengan sebutan Syiah, Rafidah. Itu paling anti dengan Siti Aisyah. Paling anti dengan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga diangkatnya riwayat-riwayat sahih Bukhari dan Muslim tentang keutamaan siapa Siti Aisyah di mata Nabi, siapa Sayyidina Abu Bakar di mata Nabi, untuk menjelaskan ke orang awam bahwa tuduhan Syiah macam-macam tentang Siti Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar itu tuduhan yang kosong melompong atau dusta belaka. Karena Siti Aisyah di mata Nabi sangat terhormat dan disukai Nabi. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang mengawani Nabi ke sana kemari. Fihi al-ihtimam bi sya'nil manaqib wal fadail, dan terakhir jar ulama di hadis ini pelajarannya penting kita mengangkat biografi seseorang dan keutamaan-keutamaannya. Ya tadi jerulun. Ketika kita angkat, perkenalkan siapa Siti Aisyah istri Nabi, kayak apa kedudukan Sidin di mata Rasul, kayak apa kedudukan Abah Sidin di mata Nabi juga, itu menghilangkan tuduhan-tuduhan yang kada-kada tentang Sidin berdua yang dituduhkan oleh mereka Syiah Rafidah. Nah, wafil hadits tafdilun li sayyidati Aisyah walakin hadza laisa ala itlaqihi falladhi ya'tamiduhu al-muhaqqiqun wa jumhurul ulama anna sayyidata Fatimah afdal minha wa kadzalika as-sayyidata Khadijah min zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li haditsin sahih li hadithihi as-sahih kamula minar rijal katsir walam yakmul minan nisa illa arba' Asiyatu zaujatu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran wa Fatimah bintu Muhammad wa Khadijah bintu Khuwailid wa fadlu Aisyah ala nisa kafadlit tarid ala sa'ir ta'am. Hadits ketujuh ini ketika Nabi menyebut manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah dan dari kalangan laki-laki adalah ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Seakan-akan kalau diberi tingkatan-tingkatan yang paling tinggi, wanita paling tinggi adalah Siti Aisyah. Ulama mengatakan tidak demikian. Kalau berbicara akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, urutan paling afdalnya wanita itu yang paling tinggi pertama sebagaimana dalam hadits yang sahih adalah Siti Fatimah putri Nabi. Kedua Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketiga Asiyah binti Muzahim. Kemudian Maryam binti Imran. Sebagaimana dalam hadits yang sahih Nabi mengatakan, kamula minar rijal katsir. Dari kalangan lalakian ujar Nabi banyak yang sempurna.
banyak yang menggapai kedudukan tertinggi di hadapan Allah, kalangan lakian. Walam yakmul minan nisa illa arba. Akan tetapi dari kalangan wanita tidak ada yang menggapai kesempurnaan kecuali 4, ujar Nabi. Seluruh bebinian wanita itu yang menggapai kesempurnaan derajat di sisi Allah hanya 4 wanita, ujar Nabi. Siapa 4? Pertama, Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun. Asiyah, istri dari Fir'aun. Jangan salah sangka, pian. Asiyah, istri Fir'aun itu paling afdal wanita dalam sudut pandang Nabi. Pertama disebut oleh Nabi, Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun. Fir'aun itu bejat. Sebejat-bejatnya manusia, Fir'aun itu. Tapi ternyata istri Fir'aun paling sempurna wanita dalam sudut pandang Nabi. Beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Menolongi akan agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Sebejat-bejatnya suami bubuhan pian, kira-kira lebih bejat Fir'aun kalau... Iyalah. Bubuhan ibu-ibu nih, bisi laki. Sebejat-bejatnya pasangan pian, suami pian, senakal-nakalnya. Tapi kira-kira lebih nakal Fir'aun pastinya. Kada sampai bekaku Tuhan laki pian, iyalah. Fir'aun di bekaku Tuhan. Tapi dengan bejatnya suami, tetap istri Fir'aun kawa menggapai derajat yang tinggi. Jadi jangan dijadikan alasan. Suami bejat, ulun pun 4 bejat bipah. Kada mesti. Sebejat-bejatnya suami pian, lebih bejat jauh Fir'aun kira-kira. Mengaku Tuhan. Tapi ternyata istri sidin sempurna. Beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Maryam ibnatu Imran. Maryam putri dari Imran. Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini urutan kedua dalam kacamata Nabi, perempuan yang sempurna. Yang pertama istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Yang kedua Maryam ibnatu Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga adalah Siti Fatimah, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 wanita yang disebut Nabi yang sempurna, menggapai kesempurnaan. Bahkan kalau diteliti di sini, Siti Khadijah double kesempurnaannya. Sudah masuk dari yang 4, Siti Khadijah itu, sidin pun ibu kandung dari yang ketiga, yaitu Siti Fatimah. Double keutamaan Siti Khadijah. Masuk dari 4 wanita sempurna, dan wanita ketiga yang sempurna itu putri kandung Siti Khadijah. Artinya ini manakib keutamaan Siti Khadijah salah satunya. Nomor keempat, wanita paling sempurna dan mengandung wanita ketiga sempurna, putri Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha az-Zahra al-Batul. Wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tarid 'ala sa'irit ta'am. Adapun keutamaan Aisyah, ujar Nabi di hadis ini, maka seperti keutamaan tarid, satu jenis makanan daging atau daging yang bercampur dengan madu dan sebagainya, sebagaimana keutamaan makanan tarid tadi dibanding makanan lain. Ada keutamaan Siti Aisyah, namun lebih utama yang 4 tadi maksudnya. Kalau ada yang bertakon lawan pian, siapa aja 4 wanita sempurna yang disampaikan Nabi dalam hadis? Pertama, Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Istri Fir'aun. Kedua, Maryam ibnatu Imran. Siapa beliau? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Ketiga, Fatimah az-Zahra al-Batul binti Muhammad. Putri Nabi Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat, Khadijah binti Khuwailid. Ibu Siti Fatimah, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ketujuh ini, ketika Nabi menyebut manusia paling aku cintai adalah Aisyah, maknanya termasuk dari manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Karena ternyata di hadis lain,
keutamaan Siti Aisyah itu dibanding Siti Khadijah dan Siti Fatimah di bawah dari Siti Khadijah dan Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Pada intinya hadis ketujuh ini pelajarannya ketika pian ketujuh dengan seseorang karena kebaikan dan keagamaannya, maka kadada larangan pian menyebut nama orang tersebut dan menyebut kebaikannya. Tapi kalau bisa menyebut kebaikan seseorang, jangan di hadapan orangnya. Ganal guluba ju, takutnya ujub, kasihannya. Seseorang tuh mau dipuji terus ganal gulu bajunya, paculan kancing sini. Kasihan karena jatuh kepada kesombongan, ujubnya, bangga, siwah jadinya. Kada lagi nya lurus lillahi ta'ala. Cuman ketika nya kadada, contoh tadi pian ketujuh kaum di masjid. Ketika pian berkumpul lawan orang lain dan kaumnya kadada, aku ketujuh kaum fulan bin fulan itu. Suara adzannya bagus. Jam 3 subuh sudah adzan. Untuk ada itu salah. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu, terus diberikan semangat belajar menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.